Suwadinaga MNSC PU ICPI APN, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. PI Jaya, jaya, jaya. PI Jaya, jaya, jaya. PI Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Yang sangat kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Narsodalon Ingkang Sinuwun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono X. Maaf Pak, salah. Dan yang sangat saya hormati banggakan Bapak Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono, Hadi Mulyono. Kemudian Bapak Ibu, Pak Budi, Mas Presiden, Bapak juga, terima kasih saya hadir. Kemudian yang sangat saya hormati juga para Dewan Penasehat yang hadir pagi ini, Bapak Sarmadi, Bapak Ahmad Jawadi, terima kasih Pak Ruli, Pak Suharsoyo, Bapak Sri Tomo, Ibu Subroto, dan tentu saja teman-teman PII Pusat Pak Sekjen, Wakil Sekjen, Pak Bidang dan Pusat, dan juga para calon wakil ketua umum. Mohon berdiri Pak, 10 orang. Para calon wakil ketua umum yang hadir saat ini, Pak Eman, Pak Isradi, Pak Rifai, Pak Sutopo, ATN, Pak Dwi, siapa lagi ya? Yang hadir. Maaf Pak Faisal. Baik, terima kasih. Tentu saja teman-teman, perwakilan dari PI Pusat, Badan Tetap, Badan Pelaksana yang hadir, kemudian perwakilan 27 badan kejuruan, teman-teman semua, pengurus PI wilayah dan cabang-cabang seluruh Indonesia, 1.300, terima kasih sudah hadir. Kemudian seluruh tamu undangan, sahabat insinyur Indonesia, serta hadirin serta sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tentu saja para delegasi memegang mandat peserta dan peninjau kongres, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali melaksanakan Kongres Persatuan Insinyur Indonesia yang ke-23. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu saja saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus PI yang telah berkolaborasi dan bekerja keras dalam menyelenggarakan kongres ini. Kongres Persatuan Insinyur Indonesia ke-23 yang mengambil tema mendorong pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal, mengingatkan kita untuk kembali menggali potensi-potensi lokal yang bisa memperdaya dan melengkapi khasanah keilmuan kita di bidang insinyuran. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira peran insinyur dalam mengembangkan peradaban manusia melalui kontribusi pembangunan bidang apakah itu infrastruktur dan lain-lain dalam memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Keinsinyuran tahun 2014. Bapak Ibu sekalian, peran insinyur di Indonesia yang sudah dilakukan saat ini sebagai salah satu dalam berbagai infrastruktur, sumber daya air, energi, transportasi, telekomunikasi, sampai dengan beberapa saat lalu dalam merancang dan membangun IKN telah melibatkan berbagai disiplin ilmu keteknikan di bidang keinsinyuran. Bapak Ibu sekalian, adanya pemerintahan yang baru ke depan, peran insinyur sangat diperlukan untuk mewujudkan asta-cita pemerintahan saat ini, khususnya terkait dengan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, ekonomi biru, pengembangan infrastruktur,
memperkuat pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Bapak Sri Sultan, Pak Ketua Otorita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PII sebagai wadah insinyur lahir pada tahun 1952 dan secara legalitas melalui Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014 dengan tugas secara prinsip menyelenggarakan keinsinyuran yang andal dan profesional guna mampu meningkatkan nilai tambah. Itu yang paling penting, Bapak. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan daya guna, meningkatkan hasil guna, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dan yang paling penting dalam melaksanakan tugas tersebut harus dilandasi oleh suatu profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan, kelestarian, dan keberlanjutan. Itu barangkali teman-teman semua apa yang harus kita pegang dalam melaksanakan amanat ataupun praktek keinsinyuran yang diamanatkan dalam undang-undang. Jadi Pak Sultan, ini berbeda dengan yang lain adalah berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Ini barangkali yang harus diingat teman-teman, terutama teman-teman yang baru, beberapa cabang dan sebagainya, diturunkan juga lanjutannya di dalam PP Nomor 25 Tahun 2019. Kami laporkan kepada Bapak Sri Sultan, Bapak Kepala Otorita IKN dan teman-teman semua, saat ini PII sudah memiliki kurang lebih 90.000 anggota. Berasal dari 27 badan kejuruan, 34 wilayah di tingkat provinsi, dan 280 cabang di tingkat kabupaten kota. Jadi kalau sekarang 1.300 yang hadir, saya kira tidak aneh karena memang kita memiliki 280 cabang di dalam tingkat kabupaten dan kota. Dan juga saat ini kami memiliki 9 cabang internasional yang berkedudukan di Singapura, Malaysia, Kuwait, Amerika, Australia, Selandia Baru, Jepang, Qatar, dan Cina. Bapak Ibu sekalian, dalam hal peningkatan profesionalisme, PII telah melakukan sertifikasi sekitar 30.000 anggota PII sebagai insinyur profesional di 3 tingkatan. Telah meregistrasi sekitar 3.400 insinyur sebagai register ASEAN Engineer. Meregistrasi sekitar 450 insinyur Indonesia sebagai Asia Pacific Economic Cooperation Engineer. Terakhir tambah 300 kemarin yang telah saya tandatangani. Untuk meningkatkan mobilitas, telah menandatangani Mutual Recognition Agreement dengan para insinyur Australia pada bulan Juni 2023 dengan tujuan memberikan akses mobilitas untuk para insinyur Indonesia dan sebaliknya praktek dan bekerja keinsinyuran. Dalam konteks industri, terakhir mendirikan badan tetap yang disebut Indonesian Solar Energy Research Center untuk mendukung pengembangan teknologi tenaga surya di Indonesia, dan itu secara konkret bekerjasama antara profesi, perguruan tinggi, dan industri. Bapak Ibu sekalian, PII saat ini juga sebagai bagian dari International Engineering Alliance memiliki 3 jenis full signatory membership: APEC Engineers untuk Mobility Agreement, Washington Accord untuk Engineer Education, dan Seoul Accord untuk Computing Education di bawah IAI sebagai badan tetap. Bapak Ibu sekalian, PII saat ini merupakan suatu, teman-teman semua harus kita sadari bahwa PII ini adalah suatu organisasi yang besar. Dan hari ini, mulai hari ini dan besok, kita akan melakukan kongres dengan tugas satu, bagaimana kita menetapkan garis-garis besar program kerja PII untuk 3 tahun ke depan, meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua MKE SK Ketua Umum, menetapkan wakil ketua umum yang terpilih pada kongres sebelumnya sebagai ketua umum, memilih dan menetapkan wakil ketua umum,
dan lain-lain yang berhubungan dengan organisasi. Bapak Ibu sekalian, untuk itu yang terhormat kepada Bapak Sri Sultan mohon dapat memberikan arahan dan sambutan pada acara kongres ini sekaligus melaksanakan pembukaan kegiatan kongres ini, serta kepada Bapak Kepala Otorita IKN mohon kami mendapatkan arahan wejangan sehingga kami dapat melaksanakan kongres ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.